Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, kita selanjutnya presensi terlebih dahulu ya. Ibu sudah mengirimkan linknya. Ibu beri waktu 3 menit untuk presensi terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Yuk, selanjutnya siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Ayo, silakan Mbak Anisha. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, agar diberikan kelancaran dan kefahaman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, di masa pandemi COVID ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya, seperti mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian jangan lupa memakai hand sanitizer, dan jangan lupa untuk menjaga pola makan dan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai suhu dan juga panas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor atau panas. Selanjutnya Ibu akan screen dulu PowerPoint-nya. Aku mau buat yang beli. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Sudah. Bentar ya. Ya, punya saya tidak kelihatan, Bu. Belum terlihat. Oke, Ibu bacakan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan pembelajarannya pembelajaran kedua. Di sini, ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Saya, Bu, saya. Saya Ayo, juga, silakan. Bu. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati video perpindahan panas, peserta didik dapat menemukan konsep perpindahan panas dengan benar. 2. Dengan mengamati gambar yang ditampilkan di Zoom, peserta didik dapat mengidentifikasi cara perpindahan panas secara konveksi, dan radiasi dengan tepat. Dengan melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi, peserta didik dapat menjelaskan konsep perpindahan panas secara konduksi dengan tepat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Yogi. Oke, kemarin kan kita sudah belajar mengenai suhu dan juga panas. Ada yang masih ingat apa itu suhu dan apa itu panas? Ayo, siapa yang ingin menjelaskan? Oke, Mbak Yogi mau menjelaskan? Lupa, Bu. Oh, lupa. Jadi panas itu merupakan energi yang dapat dilepas maupun diterima. Sedangkan suhu merupakan derajat panasnya ya. Seperti kayak 30 derajat Celcius itu termasuk suhu. Nah, di sini anak-anak selanjutnya akan mengamati sebuah video. Nah, melalui video ini anak dapat menemukan konsep dari perpindahan kalor itu sendiri.
Oke, Ibu akan menayangkan videonya, diamati secara seksama ya. Nah, setelah mengamati video ini, anak-anak akan mengajukan LKPD. Apakah sudah terdengar? Diputar videonya? Belum, Bu. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Oke, anak-anak mengamati saja ya, karena dengan mengamati, pasti nanti anak-anak menemukan konsepnya. Nah, silakan diamati. Nah, melalui video tadi, anak-anak diminta untuk menemukan konsep kenapa es krim yang terkena cahaya matahari itu cepat mencair. Ibu akan menampilkan LKPD-nya seperti ini. Ibu sudah mengirimnya. Setelah mengamati video yang telah diputar di Zoom, sekarang temukan konsep dari perpindahan panas berdasarkan video yang telah kamu amati. Nah, sekarang Ibu akan memberi waktu 10 menit untuk menjawab soal pada LKPD ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang siapa yang ingin mengkomunikasikan jawabannya? Saya, Bu. Ayo, silahkan Mbak Anisha. Karena terjadi perpindahan panas dari matahari yang bersuhu tinggi ke es krim yang bersuhu rendah. Jadi es krimnya cepat mencair, Bu. Oh iya, pintar. Nah, kesimpulannya apa Mbak Anisha? Bahwa kesimpulannya itu energi panas berpindah dari yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Iya, pintar sekali. Jadi kesimpulannya bahwa perpindahan panas dapat terjadi ketika dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Seperti tadi, matahari yang bersuhu tinggi akan mentransfer panasnya menuju benda yang bersuhu rendah, yaitu es krim. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, cara perpindahan panas itu ada 3 cara, yaitu konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara. Nah, di sini ada yang bisa memberi contoh mengenai perpindahan panas secara konduksi? Ayo, siapa yang ingin memberikan contoh perpindahan panas secara konduksi? Ya, Bu. Masak air. Silahkan. Saya, Bu. Masak air yang gimana? Bu, air. Nanti
Itu Bu, menyetrika pakaian. Oh iya, pintar. Ada lagi yang ingin diberikan contoh? Mencairkan mentega Bu. Ya, gini, konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara. Jadi tadi Mbak Anindita sudah mencontohkan ketika kita menggosok ya. Ketika kita menggosok, itu setrika itu kan ada lempengan besi. Nah, itu sebagai zat perantaranya, perantara panas menuju ke baju. Contohnya lagi ketika kita memasak spatula yang ketika masakan digoreng ya, digunakan untuk menggoreng. Padahal itu tidak terkena panas, tetapi spatula itu jika diletakkan di penggorengan itu akan panas karena terjadi perpindahan panas melalui spatula tadi sebagai zat perantaranya. Selanjutnya, konveksi. Perpindahan panas yang disertai dengan bagian zat perantaranya. Nah, tadi diberikan contoh Mas Rizky. Ketika kita memasak air, nah itu perpindahan panas secara konveksi. Di mana panas nanti akan menuju ke air. Nanti air akan berputar. Sehingga bagian bawah akan panas, kemudian menuju ke atas. Nah, itu perpindahan panas secara konveksi. Kemudian yang terakhir, yaitu radiasi. Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Ada yang ingin memberi contoh? Jemur pakaian Bu. Saya Bu. Oh iya, pintar. Menjemur pakaian. Ada lagi? Api unggun bukan Bu, di dekat api unggun Pintar nanti sekali. badannya Ada hangat. lagi? Melalui video tadi juga termasuk perpindahan panas secara radiasi, yaitu tanpa melalui zat perantara. Jadi tadi Mbak Anida menyontohkan ketika kita menjemur pakaian. Jadi panas matahari itu akan langsung menuju pakaian tanpa adanya zat perantara. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan LKPD. Ibu screen dulu LKPD-nya. Nah, sudah terlihat ya LKPD-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu ketika kita memasak air. Nah, di sini ada 3 cara perpindahan panas. Nah, peserta didik mengidentifikasikan yang nomor 1 ini termasuk perpindahan panas apa ya? Nomor 2 apa ya? Nomor 3 apa ya? Seperti itu. Beri waktu sekitaran 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya. Ayo silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita diskusikan bersama-sama. Sudah semuanya? Satu. Oke. Ya, sudah. Oke, Ibu tunggu waktu sedikit lagi. Sudah ya, waktunya sudah habis. Yang pertama, cara perpindahan panas pertama siapa yang ingin menjelaskan? Saya Bu, saya. Ya, silahkan Mbak Aulia Yogi. Itu yang nomor 1, cara perpindahan panasnya secara konveksi. Benar sekali. Penjelasannya gimana Mbak Yogi? Itu perpindahan panas yang disertai dengan zat perantaranya. Iya, partikel zat perantaranya. Pintar sekali. Yang nomor 2, siapa yang ingin menjelaskan? Saya Bu. Silahkan. Nomor 2 itu konveksi bukan Bu. Nomor 2 gimana? Lebih kurang jelas Mbak Anida?
Ini yang menjelaskan Mbak Anida kan? Tapi sinyalnya jelek, Bu. Oh, ya nggak apa-apa. Tadi perpindahan panasnya secara apa? Konveksi. Nomor 2 itu melalui zat perantara. Ayo, apa? Konduksi. Konduksi bukan, Bu. Ya, pintar. Silahkan dijelaskan. Tadi siapa? Mbak Amalia ya? Ayo Mbak Amalia dijelaskan. Bentar, Bu. Mbak Amalia? Ya. Nanti yang nomor 3 Mbak Aulia Diah ya. Ibu ingin dengar suaranya Mbak Aulia Diah. Perpindahan panasnya melalui zat padat bukan ya, Bu? Iya, jadi ada perantaranya ya. Iya, Bu. Pintar sekali. Yang nomor 3 Mbak Aulia Diah. Mbak Aulia Diah. Oke, ternyata sinyalnya buruk ya Mbak Aulia Diah. Oke, jadi yang nomor 3 ini perpindahan panas. Mbak Dia dengar. Mbak Dia dengar. Iya, Bu. Maaf tadi sinyalnya hilang. Yang nomor Iya, 3 nggak itu apa-apa. radiasi, Bu. Ya, penjelasannya gimana Mbak Aulia Diah? Itu, Bu, tanpa zat perantara. Iya, tanpa zat perantara. Jadi langsung ya. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah percobaan. Kemarin Ibu sudah meminta peserta didik untuk menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang pertama ada sendok. Sendoknya dari logam ya, harus logam. Kemudian air hangat. Nah, percobaannya ini meminta bantuan orang tua agar lebih mudah dan menjaga keselamatan juga. Kemudian gelas bening. Gelasnya jangan kaca karena nanti dapat pecah ya. Yang pertama, kita masukkan air hangat ke gelas. Kemudian masukkan sendoknya ke dalam air hangat seperti ini. Kita tunggu selama 2-3 menit. Seperti ini. Nah, setelah 2-3 menit, anak-anak memegang bagian ujung dari sendoknya. Bagian ujung ya, harus ujung. Nah, apa yang kalian rasakan ketika kalian memegang ujung sendok itu? Panas, Bu. Panas. Hangat, Ya, Bu. panas ya. Padahal sendok bagian ujung atas itu tidak terkena air. Tetapi karena ada perpindahan panas yang melalui zat benda konduktor, ini panas dapat menuju ke paling atas. Jadi ini termasuk perpindahan secara apa, anak-anak? Percobaan kali ini? Konduksi bukan. Oh iya, pintar sekali Mbak Aulia Yogi, yaitu perpindahan panas secara konduksi.
pembelajaran kali ini, yaitu siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Silakan. Mbak Anida, silakan Mbak Anida. Kesimpulannya yang pertama, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Yang kedua, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Yang keempat, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Yang kelima, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Sudah paham anak-anak mengenai pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Insya Allah Ada yang ingin sudah, ditanyakan Bu. lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran hari ini? Saya tidak. Tidak? Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link sebagai evaluasi mengenai pembelajaran perpindahan color hari ini. Oke, Ibu sudah mengirimkan linknya. Nanti dikerjakan maksimal pukul 4 sore, ya? Iya, Bu. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Aulia dia. Dipimpin ya doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu Bu. mengingatkan kembali, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu.